berapa kali kamu mengalami KDRT sampai akhirnya memutuskan untuk pisah? 2 kali. 2 kali. Aku pengen selesai, udah nggak bisa aku. Tapi dari Dianya memaksa. keluarganya, ayo dicoba lagi aja. Oke. Ya. Faktornya apa? Ekonomi atau kecurangan atau ternyata ke Jakarta dia jadi koordinator cek gitu kan? Definisi kerasnya gimana maksudnya? Suatu saat aku nggak mau tuh nyanyi, bener-bener aku nggak mau Karena? betul. Karena aku lagi nggak mood, Oke. lagi males aja, nggak mau, bener-bener nggak mau. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah nyanyi. Tapi pulang di mobil, ya udah. Diajar. Ya. Dipukulin. Main tangan nih, mukul atau ngejek? Mukul. Oh, di bayanganku. Kamu itu gak mau nyanyi di. Kamu itu raimu ya. Orang udah ada stage kok gak mau nyanyi, kamu itu gitu. Main tangan. Kapan niki mari? Nanti suwe lho. Ojo apa rabi? Ojo suwe lho. Kator kan ya, Bro. Lipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Kembali lagi di Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Balasa. Dan saya Bian Briliante. Aduh anjing ketatap untuk kita kembali lagi di episode hari Jumat teman-teman. Asik. Sebelumnya pernah nonton Exit gak? Pernah dong. Nah, kita spill suaranya sedikit gitu sedikit tadi. Itu teman-teman yang belum Jumatan pasti kan Jumatan nih karena nonton episode. Oh enggak, episode ini akan kita tayangkan setelah Jumatan. Dan buat teman-teman yang biasanya nonton di YouTube, jangan berkecil hati karena kita akan upload di YouTube sehari setelahnya. Jadi H+1. Jadi Betul. tetap tungguin aja di YouTube. Betul. Karena kita jengkel juga. YouTube kok masih ada penontonnya sih? Ya kan? Kok Enggak, masih harusnya emang salahnya nang ADW. Harusnya kita nggak usah upload di YouTube, goblok, kalau emang nggak mau Lah dilihat. kan dulu kita nggak tahu kalau Spotify menghasilkan. Ya. Kecil Spotify juga. juga dari dulu sih. Kecil juga. Kecil juga, tapi yang penting. UMR Jogja. Oke, seperti biasa di hari Jumat itu kita selalu kedatangan tamu yang membuat kita nggak sholat Jumat. Karena kedatangan tamu biasa ibuku gitu tuh. Iya, ada tamu bulanan. Makanya nggak sholat. Makanya nggak sholat. Gitu. Kok nggak sholat sih? Iya nih ada tamu bulanan. Ya, tapi tamu kali ini tidak membuat saya menunda sholat saya. Anjay. Ada nih Semakin membuat kamu takwa. Semakin merawat apa yang sudah Tuhan titipkan ke kita. Lupa satu hal. Apa? Telegram. Oh, buat teman-teman yang mau Padahal bergabung, sudah radio banget ya. iya, Sudah yang radio. sudah mendengarkan kita dan pengen berinteraksi secara langsung, Yes. langsung aja buka @Instagram Podcast Exit yang followersnya udah 10.000 itu. Gak panjang-panjang ya dulu. Berapa ada titiknya, ada digit-digitnya. 10 huruf kacau. Nanti teman-teman di bio-nya langsung aja klik linknya, nanti tersambung di Telegram. Maka teman-teman semuanya akan berjumpa dengan ultras buntu lainnya yang dimana di sana bebas bercerita, bebas ditanggapi siapapun gitu. Oke. Dan tamu kali ini dia adalah seorang penyanyi, musisi. Era 70-an. Damn. Tapi Enggak sih, kalau 70-an dia masih dalam bentuk cairan. Belum. 70 dia lahir, 90 meninggal. Oh, reinkarnasi. 94 lahir kembali. Oh. Karena barangnya ketinggalan di dunia. Makanya dia bisa sih. Bisa sih. Bisa. Bisa. Putri Wulan, everybody. Anjing banget. Iya sih, vokalis bro. Bener ya? Betul. Manggilnya Putri apa Wulan? Kalau teman-teman sih manggilnya PW ya. PW. Oh iya, PW. Posisi Wena. Iya nih, kita duduk lagi PW. Oh iya betul. Iya dong. Kenapa sih orang kok pada kemana-mana? Enggak, pikirannya. Kaget dong. Lupa bahwa ada singkatan itu dulu. Iya. Lagi PW nih. Ketahuan usianya gak sih? Iya, kita sama-sama 94 kan? Aku 94.
9. Oh. Kamu tadi bilang 94 loh. PW. Iya, 94. 94. Bulan apa tapi? Januari. Oh, awal banget. Berarti sekolahnya ikut 93. Enggak juga 9. Tetap 94, angkatan 94. Oh, Januari. Iya. Tanggal? 30. Enggak, kamu nyari tanggal ini modus sebenarnya. Mau tak dukunin Oh. Ya ampun. biar Takut aku banget. nge-gym gratis kalau di gitu. Peletnya cuma sebatas gym. Kalau mau air putih boleh dibuka. Siap. Terima Ada pelet kasih. yang nyusahin juga sih. Pelet apa tuh? Peleter. Yang Sophie apa yang Tokped yang kamu maksud? Kembali ke PW. Iya. PW bener seorang vokalis. Betul. Berarti kamu ini asli Surabaya? Asli Surabaya. Mana Instagramnya coba lihat. Hubungannya apa? Apa Asli Surabaya hubungannya, sama Kan ada akun Instagram asli Surabaya. Masa kamu akun Instagram info berita gitu. Maksudku maaf ya teman-teman, jam 11 lebih 10. Jadi saya menyeimbangkan. Menyeimbangkan energi diri sendiri. Iya, asli Surabaya. Asli Surabaya. Lahir di Surabaya. Surabaya. Daerah mana? Nyinden. Nyinden. Nyinden Pride. Nyinden Pride. Suaramu serak-serak bahasa gitu ya, Bebe ya? Ini lagi habis sih sebenarnya. Oh, malah jadi seksi ya. Iya dong. Oh, walau habis tuh malah seksi. Karena Ilyas tuh seksi banget berarti. Wong tuwek bir jancuk iki. Hati-hati kon. Bahaya, Bro. Kan aku bilang suara ada seksi itu kan nilai plus untuk Pak Karni Ilyas. Ya. Bukan hinaan. Tapi dia nggak nyanyi di Camden sih. Anjing. Iya kan our bar lah kalau Karni Ilyas. Yang tua-tua gitu. Semua kata rindumu tuh. Iya, kok bisa jadi vokalis? Awal mulanya gimana? Awal mulanya Emang dari kecil ya emang. Sukanya Dari kecil nih. emang dibebaskan di musik. Oh. Jadi di sekolahin vokal, terus alat musik juga kayak piano dan sebagainya. Tapi ternyata aku lebih sukanya di depan ya, aku nggak suka di belakang. Oh, di depan. Anjing, cangkemmu mesti O-nya itu beda. O-ku beda, O-nya dia beda. Oh, dia O-nya beda anjing. Kalau di depan apa yang salah? Aku cuma Nggak main. apa-apa. Bukan di atas kan? Iya, tatapan mata Anjing karena ya. lantai 2 kan. Iya, betul, Benar. betul. Oke, emang suka nyanyi. Berarti orang tua juga ada darah seninya. Kok kamu diarahkan ke sana? Gak ada sih, cuma setauku almarhumah ibuku tuh pengen jadi penyanyi kecilnya, tapi tidak disupport sama orang tuanya. Oh, ini bentuk ini ya manifest dari cita-cita ibumu kamu Iya, nih. iya. Oh, almarhumah ibumu Yes, yang nyekolahin. iya yang Lah, sekolah. bapak kan biasanya bapak yang nyekolahin. Iya dua-duanya. Gimana sih? Kenapa kok kesebut ibu dulu? Karena emang cita-citanya ibuku dulu pengen jadi penyanyi, nggak dibolehin. Oh, gitu. Makanya si PW didorong tuh untuk sekolah vokal. Betul. Jadi benar-benar disupport banget. Jadi zaman ibu aku masih ada itu yang sampai Enggak kenapa? Sambil ngetik. Enggak ini enggak lagi BAP anjing. Jangan semua jawabannya Biar PW asik. diketik. Mana kenceng Biar banget asik. kan mengganggu. Oke, tadi iya disupport. Jadi kayak dibuatin studio musik di rumah. Ada terus studio recording juga ada. Wah, anjing keren banget. Karaoke, studio karaoke juga ada. Itu zaman Ada yang bisa milih? SMP. Lagunya tuh loh. Iya betul. Iya bisa. Kan ada yang ikut YouTube, ada iya. yang milih sendiri. Ini milih sendiri. Kalau milih sendiri, chordnya bisa kita tentuin. Iya betul. Ya, orang nanya apa? Pikirannya kemana? Milih yang voucher berapa gitu ya? Voucher ininya, paketan lagunya. Karena beli kan. Betul, benar. Tahu aku. Berarti memang secara referensi musik, siapa yang musiknya terdengar di rumah? Dari ibu atau bapak yang nyalain radio, let's say, atau apa? Kalau yang suka muterin itu bapak sih dulu. Lagu nih bapakmu almarhum, sudah almarhum. Almarhum juga. Semua. Semua. Musiknya bapak apa ibu? tuh bapak? Lagu-lagu lama ya. Pokoknya yang Alirannya? paling aku inget banget lagu favoritnya bapakku tuh Ariati.
Ariati. Betul sekali. Is. Jika Anjing nyambung ya. Wis asik banget Firza Falaza. berarti Panbers gitu-gitu. Ya, Anjay. kayak gitu-gitulah. Iya, iya. Anjay. Ya apa? Kok mucikari apa namanya? Sudah. Musafir. Nggak tahu Hidupmu itu. bebas tiada ikatan. Kok nadanya Ariati? Musafir. Nadanya gitu juga. Iya. Oh, Ariati itu kan agak ngebas gitu. Oh, sama berarti kayaknya seumuran berarti bapak yang kita. oh, kirain Jangan-jangan seumuran sama ini bapak kalian. Enggak. Bapak meninggal juga kan? Nikah. Jangan kira sama ini saudara. Terima kasih untuk Ada ya podcast saudara yang lahirnya Januari sama Juli di tahun yang sama. Lu bisa? ibunya beda. Oh iya. Enggak guys. Kok Iya, jadi takut sendiri ya? Oh dari bapak lagu-lagu Indonesia lah ya. Ya, kalau Itu orang apa tua ya? dari Aliran lagu apa ya Indonesia. dulu ya? Panbers gitu-gitu. Iya aku nggak tahu lah. Pokoknya lagu slow Itulah, lah. heeh. Tak pikir rock blues. Enggak. Terus Orang tua dengerinnya lagu-lagu Indonesia sih. yang slow-slow gitu. Bukan yang keras-keras. Bukan. Tapi secara dandanan yang menempel. Aku lihat gini, lihat tatomu ya. Jangan insecure kemana-mana. Apa yang menempel di tubuhmu yang kamu suguhkan sekarang sebagai looks laki-laki itu bentuk ekspresi kebebasan. Nah, harusnya musiknya musik-musik keras ini. Masa sih? Judgment. Oke, iya, betul. Kalau dari awal lihat nih, Iya. wah kayaknya dari kecil nih musiknya Yes. alam lah gitu. Apa alam? Adam baduku sedang ngobatin bosen. Tak kira suara-suara alam. Konon katanya berobatnya pakai BPJS. Jadi lama. Cuk muntrat, cuk. Ya, emang biasa. Podcaster muncrat mah biasa. Oke, biasanya lagu rock lah gitu-gitu. Bukan berarti ya? Bukan. Oh malah enggak ya? Enggak, malah zaman aku masih kecil lebih suka kayak dengerin Anggun C. Sasmi. Oh. Melambung jauh, terbang tinggi. Asik banget. Gokil loh, musik Iya, asik Indonesia banget. ngerti. Asik banget. Karena bapak ibuku juga penikmat musik. Oke. Tapi nggak dipaksain ke aku gitu. Cuman jadinya aku ada memori ke sana karena bundaku nyuci pakai radio sendiri, bapakku pakai radio sendiri gitu. Numpuk ya. Iya, Alhamdulillah. dan bapakku tipe-tipe Panbers, kalau ibuku apa ya namanya ya? Ya Ebit, Panbers. Tapi betul. kalau ibuku tuh nostalgia, musik-musik nostalgia gitu. Bro zaman segitu nostalgia semua bro. Iya sih juga kayaknya ya. Dan kenapa mereka mendengarkan musik berbeda? Mungkin lagi mengenang mantannya masing-masing, ya aku nggak tahu. Iya Maksud kan? kenapa bisa jadi sih? Bisa jadi, Bisa jadi. kita nggak tahu. Terus PW mau langsung to the point apa muter-muter dulu jawabannya? Udah siap belum? Kok deg-degan ya? Enggak ada apa-apain. Nggak ada apa-apain. Orang cuma tes urin. Aman aja. Anjing lah. Kenapa kok ekspresif sekali seorang PW nih, dari rambut kayak sia. 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 Oke. Oh Sia. Asik Asik banget memang Jadi Firza Falaza. kita merecall memori hari ini pakai nada. Oke, boleh. Asik banget Firza Falaza. Asik bro, ya kan, rambut tuh kayak sia. Terus tato ya kan. Ya. Tato satu sama lain juga nggak saling Ngobrol nggak sinkron. Bukan. Beda-beda ya. Bukan, nggak ada yang satu konsep gitu. Kayaknya bikinnya di tempat-tempat yang berbeda dan waktu Betul, berbeda betul. gitu, kayak ekspresif sekali gitu. Jadi Kayak emang niatnya rebel pengennya yang aja. satu-satu gitu, yang kecil-kecil. Oh, Oke. kayak Vincent. Iya, Vincent Rompis kan satu-satu tuh. Iya Oh, benar, Vincent Rompis. Kenapa kok pengen berekspresif sekali? Apakah kamu semasa kecil terkurung atau semasa remaja tidak? Atau dipasung juga bisa jadi. Sempet sih, sempet tuh digizi dia. Oh. Iya lagi. Loh, Serius? sekarang ini udah gila sebenarnya, cuma nggak keliling aja, mager. Lagi mager, orang gila apa mager? Berarti kamu kenal sama orang teriak bajingan. Kenal gak itu sampai Iya yang nentuin gitu? nadanya dia. Kerendahan tuh gitu. Naik dikit.
Benar. Ini kenapa kamu kok se-ekspresif ini, PW? Gak tahu ya, aku suka aja gitu sama tato. Kayak mungkin aku juga suka seni gitu. Jadi aku tatoan juga udah dari SMA. Oh iya. Dari SMA udah tatoan. Dan kelihatan Awalnya yang di dalam-dalam dulu ya. Sembunyi-sembunyi. Terus mulailah keluar ke sini. cuman kaki. orang-orang terdekat dulu yang tahu kan. Ya yang Kalau- di Iya. belakang dong kalau yang di situ. Lah ya kan konco-konco. Iya. Oh iya betul. Di posisi tertentu tuh kelihatannya ya. Iya Betul. kalau pakai crop top gitu kan. Iya. maksudnya. Oke. Nah, di SMA untuk anak SMA anjir lah, tato lah aku lah. Itu apa yang menghampiri kepalamu pada waktu itu? Pengen banget sih. Kebetulan waktu itu pacaran, si pacarku tatoan. Oke. Satu Terus- sekolah. Beda sekolah. Oke. Jadi kayak kebetulan nih aku juga pengen gitu. Pacarmu Oh. anak Ki dulu. Bukan. Bukan. Anak SMA Kan tanya kamu. 17. Semantak. Bukan Semantak yang SMA Semantas, negeri. Semantas. Iya, Semantas. Semantas. Oh, Kamu Semantas. SMA mana? Semantas. Aku SMA 3 Sidoarjo. Jauh banget. Jauh. Kenalnya lewat apa? Dia temanku SD dulu. Oke. Oh, SD. berjumpa kembali. Lah SD rangi kita kan belum ada HP. Kok bisa ketemu lagi? Reuni. Kan ketemunya SMA loh. Lah ya kan Iya. satu sekolah. Enggak. Lah, SD-nya ta? Heeh. Iya. SD-nya satu Satu sekolah. sekolah. Oke. Nah, kok bisa ketemu lagi di era SMA? Karena sama-sama anak band ya. Oh. Gitu. Di industri musik suka. Iya. Oh, akhirnya nyambung. Iya. Tatoan gitu. dari situ. Tatoan lah akhirnya. Mm-mm. Jancuk keren banget nih tato. Gua pengen nih. Gua anjing. Ah, iya. Tapi pengennya bukan karena dia, emang udah lama banget pengen. Oh. Akhirnya tatoan setelah ibuku meninggal. Oh, ibu meninggal SMA. SMA. Oh. Jadi pada waktu ibumu meninggal yang kamu pikirkan adalah tato, kayak tato Enggak, bukan. Enggak, Bukan. sebenarnya. Itu bentuk Jancuk Randy katanya. mengkristalkan kesedihan. Oke. Bisa juga. Jadi untuk mengingat waktu, ada orang yang susah tuh mengingat tanggal atau tahun. Jadi pas dia sedih di itu tato di sini biar tahun itu menjadi kenangannya. Oh, oke. Kayak aku nih bapakku meninggal. Dia disleksia, sulit untuk mengingat tanggal dan membaca, baca tulis sulit ya. Sulit gitu. Jadi harus ditulis. Jadi harus Oke. dipahat gitu. Nah, ini foto bapakku. Bapak badu. Terlalu bapakku Iya, ya? Enggak, bukan gitu. Apakah kamu seperti itu? Setiap ada kejadian yang tato aja lah. Iya, stylenya Juga beda-beda sih. loh. Ada yang surreal, ada Beda. yang emoticon. Itu tuh Emang enggak, juga. itu tuh dalam menentukan tato enggak berpikir panjang kalau tipe-tipe yang kayak gini ya. Tapi semuanya itu ada ceritanya sih Iya, tatonya. aku tahu. iya. Maksudnya enggak pasti. enggak berpikir panjang untuk konsep secara look gitu. Yang penting ya Oh, udah iya, lah, kelihatan. pengen iya, aja pengen gitu. aja. Oke. Karena emang niatnya cuma tempel-tempel gitu. Enggak yang full long sleeve Mm-mm. gitu ya. Tapi ini berencana pengen long sleeve sih. pengen. Oh, ya udah kapan mau ditato? Kenapa mbak urusin? Anjing. Orang cuma nanya dari Iya. tadi. Tunjukin kalaupun nggak di tangan nggak Sulap apa-apa. kan. Enggak. Pangsit sama kerupuk satu. Tunjukin kalaupun nggak di tangan bentuknya apa dan kenangannya yang paling kamu nggak akan bisa lupa deh. Salah satu di tatumu. Tak bantu menerjemahkan bahasanya dia. Sudah paham? Paham, Oh, ya, paham, paham. paham. Aduh, bingung sih kalau disuruh. Enggak, ya salah tak satu. liatin coba. Pokoknya nih. Kenapa kamu gitu? Gak boleh gitu. Bukan Mas. maksudnya tak liatin dari ekspresimu. Tato diamond. Ekspresinya oh biasa berarti kenangannya nggak ada Oh. gitu loh. Bukan diliatin tato ya kan Oke. aurat. Oh, Iya. Kalau aku yang buka auri. Ah. Anjing energi positif banget ini orang tadi ngantuk loh kita. Karena bercanda aja bisa oh santai aja gitu jadi menjadi diriku sendiri Ah, aku. iya. Boleh, Yang boleh. tadi nggak santai emang. Apa? Yang tadi nggak santai. Santai cuma Santai. jamnya kemalaman. Oh, oke, ini juga malam loh. Iya, Betul. tapi aku mendapatkan energi sambutan dari kamu. Jadi nggak ngantuk. Mantap. Positif vibe kamu orangnya. Terima kasih. Cuma alhamdulillah. orang yang berusaha positif vibe biasanya dalamnya remuk ya. Iya Boleh nggak? lagi. Itu berani Oke. jawab nggak dulu? Oke. Berani jawab nggak? Iya, Ada berani, satu berani. yang apa? Aduh, apa? Aku bingung jujur.
Yang paling kamu inget atau paling sedih bikinnya gitu. Pokoknya yang paling menonjol lah. Meskipun masing-masing punya ini ceritanya. Aku ngancani mau gendeng nih gini. Ini mungkin ya, ini Itu mungkin apa? Marga. Ibaratnya aku menyebutnya ini adalah nama marga, logo marga. Oh, itu logo apa? Jadi pada era itu, era zaman distro di Oh, iya. Surabaya. Ah. Nah, keluargaku atau orang tuaku tuh buka distro namanya Yulis Trend Shop. Santai. Yulis Iya, di Pumpungan sini. iya benar Pumpungan. Pumpungan sama Terkenal banget itu. Iya, sama Oke. seberangnya apa kebun bibit. Terus aku tahu. Ini kan logonya. Oh. Nah, Yulis itu singkatan dari nama kedua orang tuaku, Sulis sama Yuli. Oh. Nganjuk banget. Gak apa-apa Cuk. Gak apa-apa Cuk. Nganjuk? Gak apa-apa. Memang nganjuk? Iya. Memang asli nganjuk. Asli. Enggak, mana? enggak. Orang tua. Bapak Jogja, ibu Pontianak. Oh, iya. Terus aku kan 4 bersaudara nih. Nah, Aku yang paling kecil, cewek sendiri. 3-tiganya masku ini, kakakku semuanya ada namanya Yulis. Semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Tiga-tiganya. Kamu anak terakhir. Iya, Dimanja sama bapak. pasti Oke. jelas. Tapi dimanjanya itu yang gimana ya? Tetap Tapi pasti Kayak- energi maskulinnya nular, bro. Iya, Iya. makanya dari sana. Anak. ya. Tapi ntar jawab dulu pertanyaan Iya, yang iya, pertama. sorry. Tadi mau cerita apa yang tiga semuanya iya. masmu? 3-tiganya namanya ada Yulisnya, nama Oke, depan. kamunya Akunya yang nggak nggak ada. Oh, Gitu. oh makanya kamu taruh di situ. Mm-mm. Kamu pengen nyempil di Marga. antara Iya, mereka tetap Yulis. Oh, Betul. Oke. Terus yang tadi Apa tuh? apa tadi pertanyaan tadi ya? Lupa kok. Kamu lupaan soalnya, Fir. Oke, aku aja yang tanya. Oke, boleh. Eh, Ya kalau nggak kejawab bingung juga nih. nanti sambil jalan. Oke. 4 bersaudara. Mm-mm. Kamu anak terakhir. Oke. Lahir dan besar di Surabaya. Cuman SMA-nya di Sidoarjo. Iya, SMP SMA. Berarti kamu PP tuh Sidoarjo Surabaya tuh. Enggak juga sih, kebetulan ada rumah di Sidoarjo. Oke. Oh, anak orang kaya kamu ya. Dulunya. Oh dulunya. Bener berarti. Oke. Iya, oke. Oh iya punya studio musik di rumah. Oh, punya studio musik di rekaman. rumah? Iya, iya. Studio rekaman. Tujuh rekaman. Studio Punya juga. rekamannya itu yang home recording gitu. Tapi emang zaman sekarang udah banyak kan Iya. yang recording. Kalau dulu udah oke juga tuh Iya. recording. Jadi punya studio Iya, iya, recording, iya. punya studio band buat dia dan kakak-kakakmu berarti. Enggak. Kakak aku enggak ada yang di musik. Hah? Enggak ada. Buat kamu aja berarti. Buat aku. Keris. Keren. Berarti energi dan sumber daya yang orang tuamu punya juga difasilitaskan untuk dirimu. Betul. Oke, berarti latar belakang keluarga adalah wirausaha semuanya, Ya, dua-duanya. iya. Sampai akhirnya mereka berdua meninggal, Mm-mm. terus kemudian kamu dan kakak-kakakmu melanjutkan kehidupan sendiri-sendiri. Yes. Yang masih ada urusan nama wirausaha siapa? Kakakku yang pertama. Oke, sisanya ngantor, bekerja secara korporasi gitu kah? Enggak juga sih kakakku yang kedua. Jujur aku nggak tahu kegiatannya apa sekarang. Oh. Kalau yang ketiga dia lebih ke kayak ya mungkin masih dengan berjualan ya, kayak Oke. jual beli mobil, Ya, properti ya, kayak gitu-gitu. akan menunjukkan ya apa yang dicontoh. Sama kayak bapakku juga bukan pegawai waktu aku memoriku full. Jadi makanya sekarang pelawak gitu. Karena nggak dicontohin. Oke. Artinya patron untuk hidup tanpa tato itu gak ono. Iya. Patronnya adalah ya kebebasan berekspresi, kon golek duit carane kayak ngene gitu sehingga dia nggak kepikiran bakal kerja kantor misalnya harus Iya. ini gak ada masalah ya wis lah aku pengen tato aja gitu. Mm. Dan gak ada pagar-pagar ya dari orang tua untuk itu. Oh sebenarnya ada. Oke, Jadi ada. waktu ketahuan tato itu udah ada tato yang di kaki sebenarnya. Dan aku di rumah itu selalu pakai celana pendek. Tapi nggak ada yang Gak ada yang ngehnya itu waktu aku lagi di kamarnya bapakku, bajuku pendek kan, aku lagi kayak tengkurap gitu, kelihatan lah ada gambar bintang loh. Itu pantat kamu diapain? Ngomongnya pantat tapi padahal di punggung gitu. Kamu tato ya gitu. Terus jawabanku cuma gini, iya kan ini udah lama juga yang di kaki, kenapa baru taunya sekarang? Gitu.
Terus jawabnya cuma, ya udah jangan ditambah lagi ya. Karena antara bapak sama ibu emang lebih keras ibu. Bapak itu orangnya sangat sabar banget. Slow ngikutin kamu. Nggak keras sama sekali. Anak perempuan satu-satunya nggak mungkin dikerasi. Tapi kalau judgement ya ini ya. Boleh. Ini kalau dalam proses berpacaran Mbak Putri Wulan ini menangan kalau debat, Mbak. Apa tuh? Menangan kalau bertengkar debat itu menangan. Kalau lagi memperjuangkan, iya. Judgement. Apakah itu benar? Soalnya ini tercium dari nafasmu. Iya. Sama Sampai situ tadi. aroma ini. Iya. Tuh. Energi yang aku lihat nih karma baikmu. Insyaallah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berpacaran dan menjalin hubungan kasih dari SMA, kuliah dan sampai sekarang gitu ya. Tidak bertemu dengan orang-orang yang memang membatasi kamu juga untuk berekspresi. Iya. Jadi los aja nggak apa-apa gitu ya. Kayaknya dia yang cenderung lari ke arah sana, Bi. Apa itu? Kalau ketemu laki-laki yang tapi dia bertemu dengan frekuensi. Dia berani belok maksudnya. Iya kan? Tak tinggal sih. Nah, itu yang tak maksud. Makanya ketemunya sama yang betul. Iya. Berarti sama bapak hubungan mesra? Iya, lumayan lah. Maksudnya nggak yang terlalu itu banget. Pokoknya semenjak ibu nggak ada, ibaratnya kayak kuda kehilangan ininya ya, apa namanya? Ruh dalam rumah ya. Iya. Tapi tak disclaimer dulu ya. Boleh. Tadi tebakan boleh. dan judgementku itu karena memang hidup sebagai anak perempuan sendiri. Oh iya benar. Terus habis itu lingkungan dan situasinya menempatkan dia untuk menjadi daddy's little girl dan kakak-kakaknya itu cowok semua gitu. Iya, membuat dia belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan laki-laki gitu. Tebakan-tebakan aja tadi itu. Makanya selalu menang. Gitu dimenangin karena dan pada mungkin waktu ya cenderung lebih keras karena biasanya semuanya pasti mengalah kan. Ya namanya adik paling kecil atau itu kan adikmu cewek sendiri. You always get what you want lah gitulah. Enggak juga. Enggak terlalu ya. Enggak terlalu. Kalau didikan dari orang tua itu mungkin aku selalu difasilitasi gitu. Cuma kayak kalau kamu mau apa kamu harus bisa capai ini dulu nih, baru kamu bisa dapetin itu. Oh, ada reward. Dikasih pelajaran reward. Bagaimana effort dunia pekerjaan ini simulasinya ini loh gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya juga keras juga sih didikannya. Definisi kerasnya gimana maksudnya? Main tangan? Verbal. Ibuku dulu sempat ada yang seperti itu. Jadi karena ibu pengen banget aku sukses di dunia musik, menjadi penyanyi. Jadi waktu aku SMP kalau nggak salah. Jadi SMP itu zaman itu di JMP. Hah? JMP. Jembatan Merah Plaza. Betul. Nah itu di mallnya itu ada stage band gitu. Tiap minggu tuh kita selalu ke sana. Dan aku disuruh nyanyi. Suatu saat aku nggak mau tuh nyanyi. Bener-bener aku nggak mau betul. Karena aku lagi nggak mood. Lagi males aja, nggak mau. Bener-bener nggak mau. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah nyanyi. Tapi pulang di mobil ya udah. Diajar. Ya. Dipukulin. Main tangan nih mukul atau ngejek? Mukul. Di bayanganku. Kamu tuh gak mau nyanyi. Kamu itu ibu ya. Orang udah ada stage kok gak mau nyanyi kamu itu gitu. Main tangan. Ini adalah bagian kepala yang disasar. Iya, dijambak. Lebih kejambak ya kalau di kepala. Dijambak ya. Jadi gak bisa menahan anger. Ibu saking jengkelnya kon niku tak terno ado-ado gitu mungkin. Iya bisa jadi ya kan. Terus aku harus berhadapan sampai emosimu yang labil karena ya memang remaja ya. Gitu. Wah kesuwen. Jangan sampai mundur iku garis rambutnya waktu itu koyo iki lho siluman sungai kan ngerti. Enggak sampai mundur. Kucing siluman sungai sing nang enggak sampai mundur karena digoceki bapak poni. Oke, dari ibu keras. Berarti sentuhan pengenalan terhadap pukulan atau hal-hal yang seperti itu dari ibu. Iya. Tapi itu baru waktu SMA atau since anak kecil? Aku agak lupa ya untuk
kejadian itu kejadian yang kayak gitu tuh SMP. SMP. Oke. Nah kalau yang sebelum SMP aku jujur agak lupa. Oke. Ya. Aku sih malah mencoba menjadi dirimu ya. 3 kakak laki-laki semua. Ditinggal ibu, bapak otomatis laki-laki. Iya kan? Iya dong. Iya. Kamu menghabiskan atau tumbuh kembang bersama laki-laki yang istilahnya kalaupun dia berbohong yang penting kamu seneng, siap gitu. 4 orang laki-laki itu. Iya. Bagaimana caranya kamu bisa mengenali laki-laki di luar sana yang mungkin dia tidak siap berbohong untuk kamu atau sebaliknya? Gini, aku ini cerita dulu ya. Boleh. Ya. Biar nggak salah Ya. pemahaman. Jadi aku sama kakakku yang nomor 3 di atasku bedanya 15 tahun. Oh jauh sekali. Sama yang pertama bedanya 20 tahun. Jadi ketika ibu nggak ada, aku dapet peran cewek itu dari kakak-kakak ipar. Oh deket sama kakak-kakak ipar. Iya, kebetulan waktu aku masih di Sidoarjo, tinggal di Sidoarjo. Kakakku yang pertama masih di Sidoarjo juga, rumahnya Oke. sebelahan. Jadi aku deket banget sama kakak iparku Ipar. yang pertama. Oh kamu belajar, oh gini jadi perempuan nih. Oh jadi istri itu seperti ini. Iya. Gitu. Tapi kan itu kamu mendapatkannya dari pengamatan ya, dari menganalisa ya, dari cerita atau dari kejadian gitu. Iya. Nah ketika diaplikasikan di dirimu, apakah semudah itu? Senyumnya itu. Tentu tidak. Iya tentu tidak. Tentu Karena tidak. aku juga mencoba membayangkan LZ gede kayaknya bakal menyebalkan deh gitu. Karena laki-laki Bangsat yang di Jadi sekitarnya benar-benar Menyebalkan. loving gitu. Oke. Dan kalau kita memulai suatu hubungan, let's say mantan aja lah. Kalau kita punya ukuran mantan yang sebelumnya segini, dapat pacar yang segini kan, nggak oke juga kan. Nah, apalagi sosok yang barrier batas atas ini tadi yang ngisi bapaknya atau kakak-kakaknya cowok gitu. Oke. Pastikan untuk mencari laki-laki tidak semudah itu. Atau let's say mempercayainya lah gitu. Apakah itu terjadi di PW? Ih mencucu. Mencucu. Kayak dikongkon ngaji tapi gak mood mencucu. Oh cuma belajar Al-Fatihah kok. Apa terjadi di PW? Gimana ya? Aku tuh gak tahu itu dulu ya. Aku tuh gampang percaya dulu. Oke. Gampang percaya sama cowok. Sama omongannya cowok. Sama tipu muslihatnya Iya, laki-laki. betul ini. sekali. Mang anjing laki-laki. Itu yang aku maksud. Karena berpola PW. Oke. Kamu sama bapakmu atau sama iki minggir kono ngomong cuk. Ada ngomong kene. Aku gak milih kon mau. Masuk nomor 15 kita mang nyangkruk tok cak berokokan kayak 6. Apa di laser-laseri. Ya tadi itu PW maksudnya seumur kamu tumbuh kan sampai bapakmu sampai kakak-kakakmu gitu yang dimana ya mereka pasti nggak mau nyakitin kamu gitu paham gak sih? Oke, iya. Jadi kamu percaya sepenuhnya Dijaga sama hatinya. mereka. Oke, iya. Nah ketika bertemu sama laki-laki lain otomatis ya sepolos itu karena kamu belajarnya dari 4 orang yang emang rasa sayangnya beda nih dengan hubungan relationship gitu. Makanya kamu Kata-katanya Ren, hubungan relationship itu Ren. hubungan Tolong. relationship itu 2 kata yang sia-sia kalau digandeng. Terlalu too much hari ini. Terlalu too much ya. Oke. Karena because anjing. Karena tapi but because itu lanjut jangan dipotong makanya. Oke, sorry. Kamu sendiri mengklaim dirimu sebelumnya emang susah nih melihat alarm-alarm kebohongan laki-laki. Iya. Sepolos itu. Kasih kami cerita deh. Berapa kali kamu dibohongi laki-laki? Wah. Berapa kali ya? Lebih banyak aku juga sih yang bohong sebenarnya. Oh. Setelah belajar dari para laki-laki ini, gantian cok aku saya sing ngapus awakmu gitu ya. Iya. Mungkin gitu. Ini serius ini ya? Ini serius. Oke, Jadi, asik ini. kalau dari Asik, yang asik, pacaran zaman SMA, kebetulan dia sekarang sudah jadi mantan suami.
Oh, yang dari SMA yang tato pertama tadi itu Sampai menikah? Iya. Anjir. Katanya mas kawinnya mesin tato sama tinta putih. Gitar Gibson. Enggak, bukan tato. Yang Iya, nyambungin gak mereka apa-apa. Kan tato. sama-sama ini gitaris. Enggak sih. Mesin Lanjut. mesin tato. Oke, itu sampai nikah. Nikah Berarti kamu nikah di usia berapa? 18. Sangare, Cok. Respect. 94 ke 2012 berarti? 94 ke 2012. Iya benar 18 ya. 6 tambah ya 18. Respect anjir. 18 tahun. nikah. Sorry 2012. 12 iya 12. 2012 itu orang tua masih ada. Tinggal bapak. Ibunya habis meninggal Ibu tadi. udah meninggal. Dia tato pertama. Kak nyimak cerita ibu. Enggak tahu kan orang ibunya meninggal di usia berapa di tahun berapa. Ya di tatonya dia pertama. Pokoknya dia bikin tato setelah ibunya meninggal. Oke. Berarti berhubungan itu tatonya sama cowoknya setelah ibunya meninggal. Ternyata Kayaknya menikah berarti setelah ibunya meninggal. Setahun setelah ibu meninggal Iya. berarti kan. Oke, itu Hitungan aja dia sempoa kon ngawur aja. Iya. Itu sampai menikah. Menikah. Terus gagal. Gagal. Oke. Bercerai Podo. agak hati-hati Bingung ya. tapi dari dia udah Tenang, aman, nggak bakal Santai aja menyinggung loh. kita, iya. Oke. Divorce di tahun 2015. berarti cuma 3 tahun pernikahanmu. 3 tahun. Oke, kenapa? Boleh dong mengevaluasi. Aku malah tanya enggak perceraiannya kenapa menikah dulu, Cuk? Boleh. Kenapa menikah? Terserah dijawab yang mana nih, aku atau Via. Nah, Karena tanggapanmu berarti kamu menilai Benar. siapa yang terbaik dari kita. Oke. Dijawab aja nggak apa-apa sih. ya wis. Iya. Silakan, yang mana? Intinya aja ya. Heeh, Biasalah anak muda. Heeh. Oke, paham Oke, aku. iya. Oh. Nah gitu. Terus? Nah. Narkoba. Ya. Jangan. Aduh. Lah, Terus akhirnya biasa anak muda kan beda. Biasanya kita sama biasa aku. Oh. Ya. Jadi mudanya dulu kayak gitu. Iya. Narkoba dia. Oke. Udah tahu. Tolong BNN. Loh, Loh. udah lewat, udah keluar dari sel ini. Enggak sampai di sel. Sampai. 86 ya. Itu acara TV. Tahun kelahirannya dia. Nah. Oke. Oke. Ya, oke, biasa Oke. anak muda lah ya. Mm-mm. Oke. Akhirnya bercerai karena Bercerai. Karena Gimana produktif umur 18 KDRT menikah. sih dulu. Oh, KDRT. Kediri tulung aku. Nggak expect banget aku. PP ya. Capek mantus. Itu adalah bentuk Capek mantus. apa ya? Bentuk respon seorang komedian. Oke, ya Kalau ya. berjumpa sama sesuatu yang menyedihkan. Oke, ya ya. Belok cepet. Mm-mm. Nah, gitu Oke. nggak lucu juga kan kita podcast kondisi netes air mata ya kan. Iya, betul. Kecuali netes terus KDRT itu Ya. terjadi di tahun keberapa setelah menikah? Di tahun ketiga itu. Pokoknya di 2015-nya. Oke. Dikepruk botol bir sampean. Enggak, itu kamu terlalu ngejat, Mas. Kan Nggak tanya aku. dipukul rumah siput ya. Benyek. Oke. KDRT terjadi berapa kali sampai kamu putus? Sempet nggak kamu merasa mungkin ini hilaf atau apa gitu? Iya, sempet. Oke, awalnya pasti Sempet. merasa gitu ya. Mm-mm. Oke. Sempet mencoba ya dimaafin. Apalagi waktu itu kejadiannya pas aku nggak stay di Surabaya, di luar Surabaya, di Jakarta waktu itu. Jadi kondisinya sama-sama jauh dari keluarga, dari anak Oh, juga. kalian berdua lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta, lagi stay di Oke. Jakarta. Anak Di lagi di sana. Surabaya. Mm-mm. Oke, kemudian Terjadilah. terjadilah itu Beyond Combat itu. Prak. Mm. Di stasiun KRL. Aneh. Oke. Terus setelah itu berapa kali kamu mengalami KDRT sampai akhirnya memutuskan untuk pisah? 2 kali. 2 kali. Wow, sangat Karena- tegas juga kamu sebagai Iya, perempuan. jadi ya, sebelum terjadinya KDRT itu ada satu hal yang aku pengen selesai sama dia. Oke. Jadi sebelum akhirnya aku mengajak dia ke Jakarta itu ada sebuah tragedi yang aku pengen selesai. Udah nggak bisa aku, tapi dari Dianya pihak memaksa. keluarganya
ayo dicoba lagi aja. Oke. Ya udah akhirnya dicoba lagi, aku ajak dia ke Jakarta. Tapi ternyata semakin parah dan terjadilah KDRT itu. Ini boleh agak dalam ya. Faktornya apa? Ekonomi atau kecurangan atau ternyata ke Jakarta dia jadi koordinator cek gitu kan. Jadi nggak malah kerja. Ketawa. Enggak, kenapa Aduh, langsung nyetrum. ada cek. Suka ono kondome iki lho soalnya anjing lah. Ya enggak. Maksudnya kan harusnya ke Jakarta Iya, untuk kerja malah jadi koordinator supporter kan. Enggak oke juga. Apa ya? Jadi apa aja pilihannya? Faktor ekonomi. Kecurangan. Cheating, Kecurangan lah ya. Tapi kecurangannya bukan orang ketiga, bukan. Oke. Ada hal yang Lain lah ya. Itulah Itulah pokoknya. pokoknya. Itu akhirnya dia memaksa untuk mencoba memperbaiki tapi ternyata semakin parah. Terjadi KDRT 2 kali. 2 kali. Oke, sampai akhirnya kamu memutuskan pisah, otomatis kan banyak tuh yang dipikirin tuh. Kok bisa langsung yakin seorang PW ini pisah aja gitu? Karena sebelumnya udah ada kepikiran kan. Sudah ada kepikiran. Oh iya ya. Ibaratnya kan aku udah ngasih dia kesempatan kedua. Heeh. Tapi ternyata kesempatan keduanya kok malah jadi kayak gini. Ya udah akhirnya sudah Iya, cukup isi kepalamu cukup keras ya, PW. banget, kata orang-orang aku keras kepala. Oh, iya. Ya anu sih lembut sih, lek isi kepalane keras yo balung tok, Bir. Iya, otaknya lembut pasti karena dari daging, aku tahu. Oh iya. Aku dari tadi mencoba untuk membaca orang yang di depanku ini. Auramu Oke. sudah mulai muncul di Apa tuh? aura-aura yang lain lah gitu, tapi aku belum bisa menangkap frekuensi. Ren barangku Ren. Oke, akhirnya pisah di situ. Tapi kamu sudah terlanjur punya anak. Ya, Berapa waktu itu? Punya 1. Oh, masih satu. Satu. Oke, pada akhirnya ketika putusan sidang anak Akhirnya ikut sana. oke. Dikarenakan waktu itu aku seharusnya mondar-mandir Surabaya Jakarta karena waktu itu aku ngeband di Jakarta. Oh, ada Aku kerjaan. aku ada project band di Jakarta. Oke. Dan yang menyedihkan adalah aku sudah mau sign kontrak sama sebuah label besar di Jakarta. Oh. Tapi karena aku divorce, bapakku bilang, udahlah Dek, kamu nggak usah balik Jakarta, kamu nyanyi aja di Surabaya, kayak gitu. Aduh. Jadi Kenapa mau kamu nggak mau. untuk kali ini tidak keras kepala? Karena aku mikirnya orang tua tinggal satu sih. Wah. Aku tahu sih ketakutannya kemana. Akhirnya Jadi siapa kamu, lagi yang aku turutin? benar, kamu mengubur mimpimu Ya. di Kalibata ya. Bukan, Cipete. Oh, dulu daerah Jaksel. Iya, Jaksel. Oh, label apa? Terakhir, Boleh hah? tahu nggak? Hah? Labelnya apa? Boleh tahu? Universal. Oh, Universal Music. Mm. Oh. Jadi aku dulu tuh ngeband sama Yai Item. Yai Item tuh adiknya Steffi. Oh. Oke. Steffi Audi. Ya. Ya, Stevie Ya. Jam. Terus drummerku Ponti Ramdan. Anaknya basisnya Gigi. Sekarang drummernya Ceylon Seven. Oh, kalian bikin grup band tuh, mau jalan. Udah jalan setahun. Jadi aku udah mondar-mandir Surabaya Jakarta dari 2014. Dan di Jakarta udah ada projectnya ya, maksudnya udah nggak jalan. lagi merintis lagi. Iya, udah bener-bener mau sign kontrak. Oh, Udah ketemu sama Pak Iannya itu. aku coba tanya ya, betapa apa yang terjadi di kepalamu waktu itu saat perempuan yang keras kepala ini, itu kan? Sebenarnya sudah nggak punya rumah buat pulang kan? Iya kan? Iya. Dengan kondisi kayak gitu, divorce, terus dan yang pahit terakhir adalah harus mengubur mimpinya. Perasaanmu gimana? Pasti sedih sih. Ya, ya. Sedih banget karena kayak udah tinggal selangkah lagi nih. Ya, ya. Selangkah lagi tapi balik lagi. Ibaratnya kan ketika aku menjadi istrinya orang, kan aku miliknya si laki-laki ini. Aku menuruti dia kan. Tapi karena aku sudah divorce, berarti kan aku balik jadi punyanya orang tua aku. Gue mikirnya gitu sih. Jadi makanya ya kamu udah, kembali lagi, ya udahlah apa kata Bapak. Oke. Tapi sampai hari ini kamu membuktikan bahwa konsistensimu
Aku masih tetap ada di dunia musik. Iya. Terlepas- Walaupun sempet hiatus juga sih. Oh, seperti itu tahun Sempet berapa? hiatus dari 2016. Iya terus Enggak ngapain? lama. Hijrah soalnya. Hijrah? Iya. Enggak lama dari Iya. 2015 dong berarti. Heeh. Enggak lama dari divorce, kamu hijrah. Iya. Kamu kan enggak Yo, enggak ya apa sih? Iku disensor sih bagiannya. Iku disensor sih. Iku disensor Karena ada sih. biasa di Instagramnya cewek-cewek itu nggak mau pacaran hijrah gitu. Oh, oke. Tapi dibuka gimana mau pacaran? Parah. Oke. Oke, iya ya. Gak apa-apa lah, parah apaan, santai. Kok bisa seorang PW hijrah? Apa yang mendasari atau mengendalikan kamu? Itu kan hijrahnya 2016 ya. 2016 itu setelah pulang dari Jakarta aku memilih untuk akhirnya aku mau gak mau memilih untuk tinggal sendiri. Aku ngekos Oke. di Surabaya. Jadi gini, balik dari Jakarta aku akhirnya balik ke dunia kafe-kafe, nyanyi di kafe-kafe gitu. Sedangkan kan waktu itu aku stay-nya di Sidoarjo, tinggalnya di rumah bapak Sidoarjo. Oke. Nah bapak tuh kasihan ngeliat aku PP Surabaya Sidoarjo. Sedangkan bensin mobil ibaratkan sekali jalan 50.000 gitu. Oke. Bayaran nyanyi berapa sih? Akhirnya kan kayak sia-sia ya nyanyinya gitu. Akhirnya bapak bilang udah kamu tinggal di rumah kakak aja yang di Nginden gitu. Ternyata baru beberapa bulan aku di Nginden, kakak aku bilang, "Dek kayaknya kamu ngekos aja deh. Kamu tiap hari pulang pagi, Mas malu sama tetangga," bilangnya gitu. Tapi pakai baju tuh kondisi pulang. Pakai. Oh. Malunya mungkin lebih ke Karena moral. pulang pagi, iya, Ya, moral ya. cewek Iya, sendiri pulang pagi Oke. kayak gitu. Ya aku batin, ya namanya juga kerja malam, kerja nyanyi gitu kan. Oke. Kamu juga Gimana? belum dewasa ya menyikapi itu ya. Maksudnya ya hidup bertetangga ya kita harus terikat dengan norma-norma yang sebenarnya Ya, kadang di kepala kita nggak bisa bekerja gitu kan. Iya, iya oke. juga sih. Ya wes akhirnya aku memilih daripada debat, Kamu ya udah ngekos aku tuh. ngekos, aku di keluar dari rumah. Nginden situ juga. Enggak, di Tenggilis. Oh, Nyebrang dikit nih. Ya. Nginden ke Tenggilis. Di situ. Oke, apa yang terjadi di Nah. kosanmu itu? Pulang nyanyi itu mungkin jam-jam 4:30 pagi gitu. Oke. Aku ngerasa takut mati. Tiba-tiba. Tiba-tiba banget aku takut mati. Aku kira itu bawaan barang ya. Heeh. Minuman maksudnya alkohol. Oke. Kamu pikir itu bawaan alkohol mungkin Iya, ya? baper karena itu. Iya. Mungkin inilah ya udah tidur. Besoknya sama seperti itu. Udah gitu aja terus. Merasa takut terus. Jadi merasa takut terus. Nah, selain itu, keluargaku, bapakku sama kakakku yang pertama itu mereka sudah mereka sudah sangat strict di agama. Bapak sama kakak pertama. Yang pertama. Oke. Itu benar-benar yang sudah pakai celana Cingkrang, cingkrang ya karena dan sebagainya. kalau kelihatan mata kaki sombong. Ya, Oke, kayak gitu. terus. Nah, akhirnya aku bingung kan aku harus cerita sama siapa nih. Aku lupa aku cerita sama bapakku atau sama kakakku gitu. Pokoknya responnya itu gini. Alhamdulillah kamu dapat hidayah, Dek. Oh. Mungkin ini waktunya. Oh, kakakku, aku cerita ke kakakku. Bisa Jawabnya jadi. gitu. Belum sebanyak ini tatonya ya waktu itu. Belum, tapi udah ada yang di tangan-tangan itu udah Oke, ada. Oke. Nah, terus bilangnya boleh disampaikan gak ya? Boleh. Jadi Kalau kalau- nggak oke nanti disensor. Oh iya, oke. Jadi kalau di aliran yang kami anut, keluargaku anut itu bukan loh. Apa? Bukan. Iya, nanti sensor nanti aman. Oke. Nah, itu musik itu haram. Oke. Kakak aku bilang, "Ya bagus lah akhirnya kamu bisa meninggalkan musik bla 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 bla." Tapi selama aku waktu masih di musik, walaupun bapak aku sudah hijrah, bapak aku tuh enggak pernah yang namanya, "Dek kamu berhenti musik, kamu harus pakai kerudungan." Enggak pernah. Oke. Yang keras itu memang kakakku yang pertama. Oke. Kayak gitu. Akhirnya aku kan mikir, terus kalau misalkan aku nggak nyanyi, aku kerjaku apa? Aku nggak ada bakat lain nih selain nyanyi. Aku juga tamatan SMA gitu loh, nggak kuliah gitu. Dan aku juga bertato. Kayaknya aku kalau kerja kemana coba? Iya. Iya kamu masa nyepelein Allah sih bilang gitu. Udahlah kalau kamu yakin tinggalin bilang gitu. Oke.
Ya udah, singkat cerita, akhirnya hijrah lah. Hijrah Oke. itu pas banget bulan puasa 2016, Ramadan 2016. Kamu hijrah tuh. Mm-mm. Berapa lama? Berapa lama itu bertahan? Berapa lama bertahan? Senyum. Sampai 2021. Lumayan juga loh, 5 Lumayan, tahun. Lumayan. Tapi sempat menikah pada akhirnya. Ya, sempat menikah waktu yang hijrah itu. Oh, oke, Sempat nice. menikah. Dengan- Hijrah dulu baru menikah atau menikah dulu baru hijrah? Hijrah dulu baru menikah. Oke. Tapi kayak hampir barengan sih, karena yang akhirnya aku nikah itu dia juga orang yang pernah di dunia malam. Dan berhenti. Iya. Oke. Jadi kayak kebetulan kita tuh lagi sering ngobrol waktu itu. Nah, dia itu kebetulan GM di salah satu bar di Surabaya. Oke. Dia ngomong kalau dia pengen resign. Kenapa nih resign? Aku pengen nikah kan ya. Kaget lah aku karena yang aku tahu dia itu gak akan mau nikah lagi karena dia juga sudah pernah menikah gitu. Oh, senasib. Iya, kayak gitu. Oke. Loh, kenapa kok tiba-tiba mau nikah? Bukannya gak mau ya nikah lagi? Iya, aku pengen hijrah. Kayak gitu loh. Kok sama nih Pas, gitu. panggilan hati nih. Habis itu akhirnya aku cerita juga nih yang aku alamin. Habis itu dia itu bercandaannya gini, nikah yuk, dia bilang gitu. Terus aku jawabnya, ya udah kalau mau nikahin datang aja ke rumah, Oke. datengin abah aja, aku bilang gitu. Beneran dong, minggu depannya dia datengin ke rumah. Udah Tahun langsung gitu. 2000? 2016. 16 yang dimana sebenarnya kondisi mentalmu juga belum berdamai itu dari 2015. Iya, Karena pukulannya banyak sekali. betul. Bisa jadi ketakutan yang kamu takut mati karena emang kondisi mentalmu lagi semuanya lagi kacau nih, Bisa gitu-gitu kan jadi bisa juga, jadi ya. Karena bisa kan jadi. di era segitu kita seumuran, ilmu tentang manusia belum sedetail sekarang. Betul. Aku adik-adik aja masuknya autis kok zaman dulu. Masuknya bukan autis, pokoknya cacat gitulah. Jadi belum ada ADHD nih kalau nggak salah dulu tuh. Belum terkenal Oke. lah. Overacting masuknya. Sumpah, Hiperaktif. hiperaktif ya. benar. Overacting. Overacting, salah hiperaktif. Hiperaktif. Arif dong overacting. Salah, hyper aku. Wis. Aktif kan Acting, maksudnya. aktif. Oke. Hyperactive. Terus jadi kamu memutuskan itu juga masih belum dalam kondisi yang stabil ya kayaknya ya. Ya. Rentan waktu setahun dengan pukulan yang cukup luar biasa, apalagi masalah industri musik itu kan Betul. wah berat juga. Aku juga pasti nangis sih kalau misalnya keinjek tronton kakiku gitu kan. Nah, Penyet sih. iya. Gimana? Oke, lanjut terus akhirnya menikah. Menikah. Kita menikah. Dah, kita Sorry hijrah. nih. Oke. Waktu menikah itu secara mental kamu emang sudah siap. Ya wis lah gak popo atau memang masih mati perasaannya? Lebih ke ya udah deh, gak apa-apa sekalian aku beribadah. Oh Yang iya, paling iya. lama Karena gitu. ada fokus yang Iya, lain. ha-ha. Oke. Itu kan kalau di agamaku kan menikah adalah ibadah terlama. Nah, kebetulan pas aku hijrah kan aku pengen nih gimana sih biar ibadahnya terus-terusan. Oh, ternyata menikah solusinya. Oke. Pengen nikah. Sama-sama hijrah juga ya. Mm-mm. Orang buta nuntun orang buta terus. Iya. Orang aku cuma nebak. Iya. Maksudnya aku juga pernah melihat temanku hijrah di depan rumahnya ada orang buta nuntun orang buta. Iya. Gitu. Terus apa yang terjadi di situ? Gagal juga itu. Gagal juga. Oke, kenapa? Kesalahanku sih kalau itu. Oh. Ada kesalahanku Oke, ada yang akhirnya kesalahanmu lah harus berpisah. Ya, kita juga nggak mau menghakimi kamu lah ya. Intinya oke, ada kesalahan juga di situ. Akhirnya balik lagi. Balik Sorry, lagi akhirnya. Sempat pernah sempat punya anak gak waktu? Oh iya ada. Dari yang pernikahan kedua ada anak. Oke, berarti you have to. Iya. Oke. Yang pertama ikut ayahnya. Ikut neneknya. Oh, ikut neneknya dari Si bapak. Oke. Yang kedua? Yang kedua ikut ayahnya Oke. sama ibu tirinya. Oke. Oh iya. Paham. Terus terjadi kegagalan yang kedua. Anjir keren banget, Bro. Kayak iya kan? Kayak harusnya ada nih intuisi kemarin udah alarm gitu, tapi aku terlalu mengabaikan. Kembali membenci diri sendiri. Proses keluar dari hijrah Bener, ini gimana? bener. Kembali lagi ke musik.
Oke, setelah pisah itu aku tidak pakai kerudung panjang. Oke. Aku pakai kerudung yang biasa. Terus aku mulai turban. Akhirnya aku juga berhubungan dengan seorang laki-laki. Oke. Yang dia basicnya di dunia musik juga. Kebetulan dia mantanku dulu zaman SMA. Sebelum aku sama si yang akhirnya aku nikah pertama kali itu. Oke. Gitu. Ibaratnya bisa dibilang cinta lama belum kelar kali ya. Oke. Gitu. Ya udah akhirnya karena dia di musik, akhirnya kayaknya aku keikut dia gitu. Ya, ketarik Pokoknya lagi. intinya akhirnya kita menikah sama yang si mantanku itu yang ketemu lagi. Yang nomor 3 ini. Terus aku masih belum berani tuh untuk tampil lagi. Karena aku masih melihat keluargaku. Karena keluargaku kan Oh ya sudah straight banget tuh. komitmen juga dari kamu. Jadi aku Tapi bapak masih ada masih waktu itu masih ada. di pernikahan yang ketiga. Masih. Oh, Oke. Masih ada. Tapi Sekarang udah gak ada bapak. oh, oke. Tadi aku sampai mana ya? Akhirnya menikahlah Oh iya, ketarik di menikah musik. lagi. Kamu gak berani tampil. Oh iya, aku gak berani tampil karena Tampil rek bahasa rek kok mau Maksudnya- lawas ay. Wayai tampil. Iya. Wayai Mentas. tampil. Aku pun juga Mentas. kalau pakai pomade gitu ada buleku, mau tampil tanah gitu. Ih tampil, perform, Wayai. tampil. ya itu aku merasa kayak terpagri sama keluargaku ya dari Oke. pihak keluargaku. Akhirnya aku memilih untuk menjadi manajernya dia. Oke. Jadi aku di belakang layar. main lah ya. aman lah ya, masih main bisa ke aman. musik tapi Mm-mm. komitmen masih ke bawah Iya. gitu. Terus aku kan secara nggak langsung akhirnya melihat dia bagaimana ketika bekerja kan di dunia entertain, di dunia musik juga. Akhirnya ya terekamlah di memoriku. Terus ketika aku sama dia, ada temanku lama yang kemarin sempat di sini juga, si Muklis. Oh, heeh. Dia ngajak, ayo yuk ngeband lagi, dia bilang. Oke. Maksud saya gak paramoran lagi, dia bilang gitu. Oke. Jadi dulu aku pernah ngeband sama dia zaman SMA, Oke. paramoran. Pak kamu kan ya. Paramoran. Anjay. Terus, Aku bilang, aku bilang, lo kerudungan, masa iya popang syariah? Ya gak apa-apa sih. Emang mau ngeband sama siapa? Ya sama Medi Jordi lah, sama siapa lagi. Jadi Medi Jordi ini adalah teman lamaku juga. Kita ngeband bareng dulu. Sebelum aku akhirnya ke Jakarta itu, Oh ya. aku ngeband sama mereka. Oke. Ngeband di Surabaya. Kayak sama reuni mereka. tuh, ada kebahagiaan tersendiri kan. Iya, akhirnya kita jamming nih, Oke. jamming awalnya. Kok akhirnya bikin lagu sendiri. Masih nyambung. Masih nyambung ternyata sama Oke. anak-anak. Yang namanya tadi apa? Aftermath. Aftermath. Oke. Aftermath, betul. Terus kebetulan pasanganku waktu itu juga di dunia musik, dia sangat support banget. Oke. Ya udah akhirnya lanjut aja ngeband, balik lagi ngeband. Akhirnya yakin untuk kembali lagi Iya. di tempat asalmu. Iya, gitu. betul. Dengan menikah dengan si yang musisi yang nomor 3 nih. Iya, Oke. musisi. Pada akhirnya sampai hari ini Sudah tidak. tidak juga. Tidak juga. Kenapa? Karena tidak jodoh ya ternyata. Oke, tidak Bukan jodoh ya. jodohnya ternyata. Oke, banyak hal yang berbeda dalam merespon masalah, Ya, dalam menyikapi masalah, menyikapi masalah. banyak hal yang tidak sejalan. Oke. Bertahan berapa lama yang ketiga? Bingung aku jawabnya. Kenapa? Nikahnya 2022. Heeh. Kita berpisah itu 2024 tahun lalu. Oke, 2 tahun. Tapi putusannya baru bulan Mei kemarin. Oh, berarti 12 tahun. Iya, bagus banget matematikanya. Kata ngobrol sama orang tolol. Oke, tapi ada anak juga. Tidak. Oh, tidak. Yang terakhir nggak ada. Nggak Oke, ada. berarti yang ketiga emang murni nggak berjodoh. Mm. Menyikapi 3 kali kegagalan. Apa yang ada di kepalamu? Pernah nggak kamu berbicara sama isi kepala? Oh, sering sekali. Isi Sering kepala sekali. di balik rambut putih ya. Ya mikirnya aku lebih ini sih akhirnya menarik ke awal mulanya. Kok bisa sih dulu terjadi ini kayak Oke. gitu aja sih. Oh, titik awal pernikahan itu yang berpengaruh akhirnya sampai ke sini Mm-mm, menurutmu? Oh. Menurutku itu Iya. kayak gitu.
Aduh, aku tarik mau tanya nafas? sesuatu lagi. Boleh, boleh. Ayo Kak, nggak apa-apa Kak. Kan dia bebas, tergantung jawabannya dia. Iya. Kayak aku kalau di podcast orang juga kita pertanyaannya bebas. Dari ketiga pernikahan gitu. Mana yang pengen kamu selamatkan? Pilihannya 1, 2, atau tirai. Nomor 4. Nah, Loh kok 4 kan belum? Iya. tirainya Oh, doang. tirainya ya. Pernikahan yang mana kira-kira? Terus siap-siap ini mau Iya. menjawab. ya, Kayaknya yang terakhir sih. Oh, Yang terakhir. ada rasa hancur saja nih kisah dibenakno iki bagian ini gitu kan. Harusnya ini bagian ini masih bisa ditemukan kesamaan dan lain sebagainya. Karena kita sempat mencoba untuk rujuk 2 kali. Oke. Tapi ternyata masih aja nggak bisa. Tanpa sepengetahuan PW. Sebenarnya kita di sini memang didesain untuk memediasi. Iya. Kita sudah menghadirkan Mudin ya kan? bukan. Bukan. Ini sesuatu spesial, tunggu dulu, sesuatu spesial buat kamu. Tanpa sepengetahuan PW kita sudah menghadirkan Neon Box Yulis Trensop. Deg-degan ya? Enggak, di luar ekspektasi. Kalau Neon Box Julius Trensop. Iya emang komedian kan Iya. harus gak ketebak. Iya, gitu. kirain komedi itu berat, ternyata enggak ya. Enggak, santai aja. Yang penting Oke. mengecoh-mengecoh. Oke. Iya. Mau tanya apa Gimana nih? gimana? Lali cowok aku. Anjing lah. Iya tadi yang terakhir mau diselamatkan. Karena sempat merasa oh ini bisa nih gitu. Nyantol nggak? Saya lagi nggak? Gak ada. Silang. Oke. Kedepannya apa yang? Oh, aku tahu. Oke. Nah, Silakan. dalam proses perceraian. Oh rep cok, utekku rep cok jam 12 iki. Dalam proses perceraian, aku mendampingi orang tuaku untuk bercerai gitu. Dalam proses dalam proses perceraian itu ada tahap yang namanya mediasi Oke. gitu. Waktu itu siapa mediatornya? Kok tidak kemudian bisa mengembalikan dirimu rujuk gitu? Jika memang kayaknya bisa diselamatin nih gitu. Iya. Mungkin dari kakak-kakakku ya, tapi Oh. tetap kakak-kakakku nggak mau yang terlalu nyemplung banget, udah terserah kalian. Oke. Ya. Oke. Tapi memang ya bahwa semakin seseorang itu di usia dewasa mengambil keputusan, aku yakin tebakanku memang di yang ketiga, bukan karena apa-apa, karena keputusan yang diambil di usiamu yang semakin major itu pertimbangannya lebih matang daripada pertimbangan waktu pernikahan awal. Oke. Itu sehingga keinginan untuk kembalinya itu justru karena datangnya kedewasaan itu gitu, karena sisi kedewasaan. Oh iya kak, sini sok dibenakno nih. Aku pernah ngobrol sama Firsafir Dan aku nggak mendengarkan. karena mendem kan. Nggak gampang bro orang ngajak ngobrol aku bro. Iya anjing lah. Aku boleh sambil ini nggak? Boleh. Astagfirullahaladzim dari tadi boleh. Karena aku udah nge-vape aja. Boleh. Oh, Kali aja awakmu. bintang tamu nggak boleh loh. Awakmu gak kayak contoh iki. Wis mau ket loro wisan. Oh wis. Kenapa masih? Udah pasang dulu. Oke, Ya sudah. Allah. Aman. Jadi diri sendiri aja di Oke. sini. Siap. Oke. Bi silakan Bi. Ya. Kayaknya datangnya dari kedewasaan berpikir gitu. Karena perempuan itu memang manusia ya. Otaknya itu selesai berkembang dan berevolusi kan usia 25 ya. Oke. Jadi ada keputusan-keputusan yang mungkin kita ambil pada waktu kita muda. Menungso itu kan api itu di bagian prefrontal cortex, di bagian depan iki yang bedakan kita ambek simpanse itu iki. Makanya manusia purba itu baduke mundur, Cuk. Oh, karena beda. Ini gurung berkembang, Cuk, iki. Oh, oke. Nonongnya gitu. Makanya jarine wong pinter kan nonong, jarine. Ya. Oke. Intermezzo lah ya itu. Tapi yang jelas adalah bahwa ketika seseorang semakin dewasa, maka akan ada banyak pemikiran-pemikiran yang reflektif gitu. Pada waktu dia merenung terus, oh iya bagian ini harusnya kita bisa long last, bagian ini bisa kita teruskan lebih panjang lagi gitu. Makanya bukan karena apa-apa ya,
ketiganya aku nggak punya bayangan iki sopo lanang iki sopo ya kan. Tapi yang ada di kepalaku adalah pasti keputusan yang paling diharapkan bisa bertahan itu yang ketiga. Meskipun usia hubungannya nggak panjang gitu ya. Iya, karena evolusi terbaik dari PW kayaknya waktu mengambil keputusan yang ketiga ya kayaknya. Sudah bisa lebih menjadi diri sendiri. Apalagi dengan 2 kegagalan yang bervariasi alasannya gitu kan. Mungkin di kepalamu ada pikiran, coba ini terjadi pada waktu kita SMA atau kita menikah lebih awal gitu-gitu. Ada gitu-gitunya nggak? Enggak sih kalau itu. Oke, berarti yang ada di kepalamu saat ini adalah apa konflik yang terjadi di masa pernikahan yang gak lama itu adalah kesalahan-kesalahan yang sebenarnya masih bisa diperbaiki. Gitu kah? Iya. Oke. Sekarang usia 31. Iya, 31. Kalau misalnya waktu diputar 10 tahun ke belakang, apa yang pengen kamu sampaikan sama kamu yang lebih muda? Anjay lah. Jangan keburu-buru nikah, PW. Oke, kita Kalau jadi- kamu ketemu sama PW yang waktu itu mau hijrah, kamu akan nasihatin apa? Mending kamu puas-puasin deh musik kamu. Karena kamu bisa menjadi diri sendiri di situ. Betul. And you happy. Banget. Ini jadi nyambung. Kamu sekarang seperti ini looksnya adalah bentuk evolusi dari kemarin menuju hari ini. Gitu. Kedepannya mau nambah tato lagi? Kenapa? Mau dong. Mau. Ini belum kelar soalnya. mau dipulin. Oke. Mau diselesaikan. Nah, dalam waktu dekat kalau ada kriteria yang pas atau kamu lebih mau mencoba untuk berumah tangga lagi atau ya tangganya IndiHome aja lah yang tak pakai gitu. Enggak deh. Gak terpikirkan sama Enggak sekali. terpikir sama sekali. Untuk pacaran juga Enggak gitu. Kalau ribet ya. kalau dikedipin gini wes gitu aja ya. Iya. Oke, Dibales aja. Iya, daripada ribet untuk berkomitmen ya. Betul. Iya. Karena memang aku pernah berbicara sama Bian dan Bian mendengarkan. dipakerin ya kan. Komedian daripada dibales ya kan. Otak kita lebih cepat bro, ya kan. Dan didengarkan sama dia. Memang Sampai keturun. dan tak gugah itu Tak tinggal coli. tak bantuin. rumah tangga para entertain ini Anjay. iya kan Entertain. lebih rapuh biasanya secara Stereotipe. stereotip itu orang yang Ya. kerja di musik atau apa Entertain. entertain itu rawan yang namanya berjumpa dengan divorce. Jadi tidak terlalu berpikir panjang lah untuk menentukan hal itu. Berdekatan dengan banyak orang, Ya. ekspresif, Betul. mudah terhubung secara feel, Ya. cinlok gitu-gitu Ah. loh. Stereotipenya gitu. Iya. Kayak sing sterek banget iku kayak Selaun Seven ngono lho Iya, yo. iya benar. Gitu. Nah, maksudnya Mas Firza adalah pertanyaannya apa, Leng? Hah? Pertanyaannya adalah Enggak, maksudnya jangan terlalu aku mau pesan jangan terlalu menghukum diri atas semua kegagalan yang tadi. Oke. Karena semua cerita yang enak atau enggak enak itu berdasarkan landasannya dari pilihanmu yang pertama tadi. Kamu hidup di dunia hiburan. Sehingga rumah tanggamu jadi hiburan. Iya lagi. Enggak, sehingga stereotip itu menjadi benar. Mostly jadi kalau di sini wajar gitu sih. Dia benar lebih menikmati aja gitu. tapi kenapa kok bisa nyambung ke pekerjaan lain? Side jobnya itu Mbak PW ini PT loh. Iya, Gitu. personal trading tim Nah, personal Personal trading. ini apa itu? Maksudnya nyambungnya apa? Karena musik, olahraga, Musik identik dunia malam. yang Ya. satu menuntut dirimu untuk tidur larut, yang satu menuntut dirimu bangun pagi, ngono lho ya apa ya?
walaupun Duh, kerja rasanya dia kok dicium aja itu barusan. Nih, ngono lho. Aku kita temenan ta aku ngono. Kayak lagi- Oh, enggak sih. Kayak lagi katling. Kita Kayak lagi lagi katling. pakai headset ya, lupa ya, maaf. Jadi sebenarnya kalau menurut aku kerja apapun kita kayaknya kita tetap butuh hiburan kan sebenarnya. Oke. Secara nggak langsung aku bekerja di dunia yang berbeda memang. Jadi di musik pun aku bekerja sekarang ini. Oke, kamu mengamini itu ya. Mm-mm. Pekerjaan bertolak belakang. Ya, dua-duanya bertolak belakang. Nah, kan kita kerja apapun tetap butuh hiburan. Oke. Benar. Nah, ini berarti yang kerja di musik ini kan hiburan nih sebenarnya. Secara nggak langsung aku menghibur diriku, tapi aku dibayar. Oke. Gitu. Jadi ya aku enjoy, buat enjoy aja. Oke, personal trainer dari mana pintunya kan? Oke, jadi aku semenjak 2019-2020 aku fokus workout. Untuk mengobati rasa sakit. Enggak sih, lebih untuk memperbaiki badanku ya, karena habis melahirkan dan sebagainya. 2019. Oke. Oh iya sih 2022. Cerainya di yang kedua kan Benar, 2022 Ya, kan. betul, Makanya betul. setelah iya terus Setelah pernikahan lahiran, kedua. nah. Oke. Nah, habis itu nge-gym, pokoknya bener-bener yang fokus banget tuh, nggak ada yang Mendistrak. putus Heeh. gymnya. seminggu Sam- 5 kali gitu. Mungkin ya. Terus Aduh, beneran sih emang. Nah itu akhirnya ada tawaran kayak mau nggak coachingin di jadi PT di sini gitu. Oke. Kebetulan aku member di tempat gymku sekarang ini, tempat aku kerja sekarang ini. Boleh disebut? Nggak Oh, iya, apa-apa, boleh. Kebetulan waktu itu aku nge-gym di FitHub Fit 2000? 2022. Oke. Jadi udah berjalan nih ya, udah berjalan. Lah selisih setahun harusnya. Sama 2021. betul. Terus Agak mikir loh aku. Iya, tapi iya kan? Iya, Iya, udah. karena tahun depannya kan. Nah, aku kan sudah di pernikahanku yang ketiga, Oke. tapi aku tidak diizinkan untuk untuk ngambil tawaran itu. PT. Mm-mm. Oke. Tawaran di FitHub tapi ya bukan Iya. jadi PT-nya. Oke. Nah, si pasanganku bilang daripada di situ mending freelance aja, bilang gitu. Oke. Akhirnya aku cobalah freelance. Jadi PT tapi freelance. Oke. Udah tuh berjalan dari Mungkin 2022. karena faktor alasan waktu ya, sehingga Mm-mm. daripada kon fokus kerja dan kita tidak ada waktu. Iya, betul. Kok tahu? Ngerti, Orangnya cerita. akulah laki-laki itu. Bukan terbaca dari pola gimana Pola. kalau Kira-kira si perempuan ini jadi pasanganku. Oh, kayaknya aku nggak terlalu rela untuk kehilangan waktunya banyak. Oke. pemikiran tipikal lanang lah. Iya. Oke, iya. Karena Lanang mikirnya ngono. duniamu sama-sama musik tidak dalam Iya. satu band, otomatis Oke. pasti banyak malam yang panggungnya berbeda, nggak ketemu. Nih, Iya masuk kan? akal. Cerita kita sulit dicerna. Mangu kan bercerita tentang rumah tanggamu. Jadi lanjut yang tadi. Oke. Terus Ngantuk ya? sempat nggak diizinin. Sempat gak diizinin, akhirnya disaranin buat freelance. Udah berjalan freelance-nya, berjalan. Akhirnya rumah tanggaku hancur. Akhirnya aku mencari tawaran itu, masih ada nggak nih Oke. tawarannya? Ternyata ada. Kebetulan butuh PT cewek nih di Wiyung. Oke. Ya udah aku terima. Jadilah sampai sekarang ini. Fit Alhamdulillah. Hapiyung ya. Betul sekali. Buat teman-teman yang mau berjumpa sama PW di Fit Hapiyung. Mm-mm. Tapi katanya di masa training awal kamu sempat nabrak sapi ya. Yang di tengah jalan. Sapi tengok-tengok. STT. Sapi tengok-tengok. Di Wiyung gak ada sapi. Iya. Ngapain sapi di Wiyung? Nggak- Ada loh tapi nggak tahu no, ya. yang di Di tengah mana? jalan, Bi. Loh, dia itu keleleran loh. Iya. Bener-bener mobil yang Serius? ngalah kalau zaman dulu tuh. Nggak zaman dulu sampai Masih sekarang sekarang? masih ada. Oh. Kadang itu jam-jam subuh itu dia jalan-jalan. Iya, masih jalan-jalan. Bener-bener di jalan raya, Bri. Jadi kayak di mer gitu. Di tengahnya Iya. ada sapi 2 atau 3 gitu. Jadi Wiyung, mobil yang Wiyung, jalanan Wiyung. Wiyung. Betul. Aneh banget cuy. Karena kan dulu daerah pinggiran, itu daerah orang yang apa? Orang-orang yang bukan asli situ. Jadi Oh, secara gitu. peradabannya masih kayak
yang daerah. Oh iya, oke. Beternak dan lain-lain yang dilepas. Berburu meramu gitu. Enggak, bukan. Beternak. Itu terlalu jauh, Mas. Iya. Kaget dong dia moro-moro. Lompat orang gitu. Oh, bocok panas, Cuk. Gitu. Oh, tapi untuk hari ini kamu happy menjalani semuanya ini. Happy banget dong. Oke. Ya walaupun capek ya. Oh, iya. Kalau iya. capek pasti. Pasti ya. Semua orang pasti CPK. CPK. Walaupun ya Allah ya Allah. Iya. Ya, gitu. Tapi lebih menjadi diri sendiri. Betul. Hmm. Banget. Oke. Mantap lah kalau gitu. Kamu punya energi yang banyak ya berarti ya untuk 2 pekerjaan yang Iya. itu gitu. Sampai member-memberku yang udah lama ikut aku, yang tahu kegiatanku, Ya. yang mereka follow Instagramku, mereka tuh sampai bilang, Coach, kok kamu ada aja sih energinya? Kamu ngajar, malamnya kamu lead karaoke. Karaoke dalam arti yang sebenarnya lagi. Ya kan? Iya. 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 Yang benar yang Iya, itu. iya, Iya betul. benar. Iya betul Dalam betul arti betul. sebenarnya yang benar Iya itu. benar. Kok bisa? Dipikirnya dia gini, dipikirnya dia. Masa karaoke yang gini. Kan awakmu gini anak kamera ning arep. Jangan diambil dari situ dong. Ambil dari sini. Ya itu. Oke. Apalagi Ngomong yang benar yang mana ya? Oh, iya benar. Maksudnya yang ngelapih helm itu loh. Iya. Terus. Penitipan. Lanjut, Oh iya lanjut. lanjut. Penitipan. Iya. Helmnya ada stikernya 412. Jam digital. Oh iya. Silakan lanjut. Oh iya. Ya itu, mereka sampai capek sendiri ngeliat kegiatanku. Tapi aku bilang, justru ketika aku kerja yang lead karaoke itu malah hiburanku. Karena ketika aku belum dapat job lead karaoke itu, aku pasti seminggu sekali menyempatkan waktu untuk datang ke salah satu bar di dekat tempatku tinggal sekarang di Oke. daerah barat. Coba buat nikmatin musik, Oke. live musiknya gitu. Terlepas kamu nggak main pun kamu masih bisa. Yang penting musik. Iya, Ya, butuh musik hiburan banget. soalnya. Dan sebenarnya band Aftermath itu sebenarnya hiburan buat kita juga, karena kita seband itu pekerja semua. Oh, alter ego. Yes. Oh, Betul oke. sekali, kayak gitu. Oke lah. Udah berapa jam nih kita ngobrol lama? 1 jam 12 menit. Tuh nggak kerasa kan? Gila sih. Kerasa sih dia. Aku sih kerasa ya. Gak tahu kalau kamu ya. Lumayan ya. Iya. Hubungan apa, Jang? Nggak tahu. Tapi terima kasih PW, kamu datang di momen yang tepat untuk podcast kita, karena bintang tamu terakhir ternyata energinya juga bisa menyumbang energi kita, jadi nggak ngantuk gitu. Mungkin kita masuk ke penghujung ya, ke penghujung podcast ini. Mungkin kalau aku setelah ngobrol sama PW selama 1 dekade. Wow. 1 dekade itu 10 berapa? tahun. 10 tahun ya? Oh kelamaan, 10 menit maksud saya. 1 dekamit mungkin? Hai. Enggak dekade. Ternyata sebenarnya orang yang berjalan pada kebebasan tuh tetap berkomitmen ternyata. Gitu kamu. Oh, iya. Saat kamu pengen nge-gym benar-benar kamu kejar, benar-benar kamu jalanin. Ternyata orang yang mencari kebebasan itu harus dihati-hati adalah ketika dia mencoba bekerja sama tentang sebuah komitmen. Ketika komitmen yang dipegang berdua tuh kayaknya, aduh orang yang tepat nggak ya gitu. Terlebih kadang kita berjalan tentang keindahan, kadang kita berjalan selayaknya mengikuti norma. Itu kan butuh switch yang sangat ya kayak kamu di PT ataupun di musik ya gitu. Jadi ketika bergandengan atau menarik tali bersama orang yang kurang tepat, ada kalanya memang kamu sendiri yang ya kenapa jadi pegangan tali ini jadi menghambat aku gitu. Ya. Tapi ketika ditanya berarti kamu tidak bisa berkomitmen, enggak juga. Kamu bisa berkomitmen ketika itu bekerja untuk dirimu sendiri gitu. Dan bahkan tanpa diminta atau tanpa teori semacam apapun, kamu cukup disiplin untuk menjalankan itu. Itu berarti memang ada hal yang tidak kamu kuasai, yaitu bekerja sama untuk megang komitmen. Tapi itu pun juga kayaknya tidak perlu dikejar juga. Yuni Sara, coba. Kenapa tuh? Apa Yudi Sarah?
Apa? Iya. Shopee alat jubah. Nah, Ah, Ya. tahu nggak kenapa mereka awet muda? Kenapa? Karena tidak punya suami. Benar juga. Benar. Ntar aku lagi nyari nih laki-laki yang nggak punya istri dan awet muda. saya juga gak punya suami padahal. Wah. Dan awet muda. Betul. Umur segitu dengan memori seperti itu, Oh, iya. itu sehat, Pak. Benar-benar muda, Luar Pak. biasa, Sehat-sehat. Oh iya sih, memang usianya lanjut sekali. Iya, tapi memorinya masih kuat gitu. Itu sih berarti ya mungkin kalau misalnya dibilang bagaimana perjalanan seorang PW ya, aku melihat kamu sudah sangat dewasa dari 3 kegagalan, 3 beberapa penolakan dari hidupmu, dan hari ini aku bertemu dengan kamu versi terbaikmu. Asem. Jadi jangan terlalu menghukum dirimu sendiri Asem. gitu. Kalau nambah tato yang just for fun gitu, Oke, nggak iya. perlu lagi ada arti-arti yang lain gitu ya. Yang penting itu keindahan pasang gitu. Kalau misalnya oke, purpurannya oke, pasang. Apa? Gitu. Apa? Purpurannya oke, anjing lah, balap doro gitu. Ya, kok komedian Ya. tersirat aja. Apa yang bisa ditangkap silahkan ditangkap. Kalau Asik dari banget. Bian, Ya, bahwa manusia dalam proses mesti ya, awali lo ya. Iya. Kalau dari Bian, ya mesti, Ya, mesti maksudnya- gitu. Nggak bisa tuh kata lain tuh. kayak menerima umpan gitu loh Mas Firza. Oh iya benar, karena nggak bisa tuh kata lain tuh. Kalau dari Bian, Bleng kempet. iya. Aku yang apa sih Cuk? Ya. Jadi nggak enak. Benar-benar. Terbaik adalah ya. Oke. Bleng. Terlalu komedi Mas. Iya Mas, sorry Mas. Proses mencari jati diri itu kan sebenarnya sulit ya untuk digabungkan dengan proses menikah. Gitu. Proses menikah itu kan proses pengambilan keputusan untuk melanjutkan kehidupan. Tapi pada waktu ojo aneh-aneh Fir. Nggak, sumpah aku penasaran nama ini. Tolol. Satu tetes katanya manis. Lanjut, aku bereksperimen sendiri. Ya. Nah, apa sih ngurusin hidupku? Ya, jadi ya mana jadi pengambilan keputusan untuk menikah itu kan harusnya diiringi dengan pertimbangan yang cukup panjang. Makanya usia yang dianggap ideal adalah usia pada waktu wis firm, wis bener-bener dewasa dalam mengambil resiko. 21 ke atas mungkin gitu. Nah, makanya di beberapa negara itu ada hal-hal yang dibatasi untuk diambil kecuali kamu di atas 21 tahun gitu. Salah satunya adalah penggunaan barang-barang yang berakibat. Itu alkohol, rokok misalnya. Milih presiden. Harusnya betul. Harusnya milih presiden ngono kan. Usia memilih 17 dikai hak pilih itu aneh banget sih. Bro, 17 tahun dikai hak pilih itu menurut saya pribadi aneh gitu. Nah, pada waktu PW melakukan pernikahan yang pertama itu kan ya anggaplah anak muda itu tadi ya, yang bereksperimen dengan jati dirinya. Iya. Jangan-jangan gini nih, jangan-jangan lihat sini nih. Dan memang di masa-masa itu apa yang bisa dilakukan orang tua selain memberikan batasan-batasan? Ya wis dikei batasan ya jenenge anak ya kan. Dan dalam perjalanannya dia belajar tentang yang namanya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Nah, terjadi tuh pendulum spiritual, hijrah, terus kemudian kembali. Terus akhirnya lama-lama kan pendulum itu ketemu titik tengah ya sih, Pak. Gitu. Oh, di sini nih kehidupannya. Nah, ini lagi berada di tengah, menuju ke titik tengah bahwa oh yes iki lho aku sing tak goleki. Gitu, enggak terlalu swing ke sana, enggak terlalu swing ke sana. Oke. Nah, di tengah ini kan stability. Oh, ya menjadi PT energinya tersalur ke sana. Fokus bisa juga menjadi ibu gitu. Happy juga, butuh hiburan tadi. Karena untuk energi manusia yang sedemikian rupa ini pasti harus disalurkan. Lek gak secara fisik ya kan. Secara fisik harus awakmu dikirim nang Dagestan ae lho, gumbul kabib ngono kan. Iya, benar. Energi ini tersalurkan. Ya kan. Paling kalau kamu tinggal di Kutub Utara tukaran mbek beruang, aku yakin ya. Beruangnya sing kalah bisa.
Itu sih. Jadi pelajaran yang didapat adalah bahwa ketika kita memang di usia muda, ya nggak perlu disesali, betul itu. Nggak perlu disesali, dijadikan sebuah pengalaman yang oh ya anjir, perjalananku mbiyen milih keputusan-keputusan itu ngene. Sing tak omong universitas kan keputusan bodoh itu diambil di usia 15 sampai 25. Tuh. Usia-usia keputusan-keputusan sing dhewe mungkin eksperimental gitu, eksperimental. Sampailah kita di usia 31 ini yang akhirnya berhadapan dengan banyak stereotipe. Umur 31 lek mati kok enom, lek gorong nikah kok ketuaan. Nah, benar. Umur 31 ini banyak stereotipe yang menempel dan melekat terutama kepada wanita. Perempuan itu sing wajar gitu loh. Perempuan sing wajar itu ya apa sih? Umur 31 gitu. Kamu sedang berhadapan dengan iku dan mbok adepi dhewe iku keren gitu. Dengan cara apa? Ya wis dilakoni. Dan yang paling penting iku jawabanmu atas pertanyaannya Firza tadi. Ya pokoknya happy gak? Mbak PW ini happy gak? Oh PW. Happy. Banget ngono jawaban. Oh banget. Ya wis bagus. Gitu. Tinggal bagaimana energi itu diluapkan. Perannya kan macam-macam ya. As a person sebagai pribadi, aku adalah PW. As a mother, ya kan? Yeah. Yang tadinya as a wife jadi sudah enggak kan? Jadi bisa lebih muda lagi nih. Gitu kan, gak ngopeni batang iki ya kan? Ngopeni wangel lo ngopeni batang itu. Iya. Akeh geleme lah gitu. Nah, ya baiknya adalah kamu happy dengan hidupmu yang sekarang gitu. Dan perjalanan-perjalanan itu bisa dijadikan bacaan dan pelajaran juga untuk teman-teman yang tidak perlu mengalami kan gitu. Benar. Yang mungkin saat ini ada di usia SMA yang mendengarkan, yang ada di usia persimpangan gitu. Kesusu gak yo menikah gitu. Tadi katanya Mbak Bewi kan, ojo cepet-cepet kawin, ojo cepet-cepet menikah, habiskan kepuasanmu di musik gitu. Dengan bahasa yang lain adalah yo kejarlah opo sing ingin mbok impikan gitu, yang buat makes you happy gitu. Tapi kalau kita ngomong soal pernikahan, it's whole different story, itu cerita yang benar-benar berbeda gitu. Kalau kita ngomong pernikahan ya, itu perjalanan yang berbeda. Jadi kita bungkusnya satu-satu nih, PWS person ya kan, sama PW sebagai orang yang berusaha menjalin dan merangkai pernikahan gitu. Benar. Ya harapannya dari perjalanan ini kan akhirnya awakmu jadi memperbanyak banyak pertimbangan. Yo gak yo engko ngene, semakin banyak pertimbangan itu kan Trust issue. Terutama di hubungan-hubungan romantis gitu. Iya lek gak dhek iso nrimo ku pas ngene gak yo. Dhek iso ngene gitu. Pasti banyak pertimbangan itu. So ya, enjoy your life, perbanyak koneksi, social support, itu aja sih Mbak. Keren. Betul. Keren. Iya. Semua orang pengen memetik bintang, ya kan? Dan mangga. Tapi ada kalanya ada bintang yang dipetik tapi nggak sopan. Adalah Kamu pikir sendiri. Dari Mbak PW ada yang Randy paham banget si anjing. Langsung paham. aku ya paham anjing. PW nggak paham ya? Nggak. Lanjut. Dari PW ada nggak yang mau disampaikan nih untuk perempuan-perempuan yang mungkin sekarang di usia 18 atau sedang mengejar jati dirinya gitu. Oke. Buat kalian yang mendengarkan, buat kalian yang lagi dengerin, terutama buat cewek-cewek yang mungkin usianya masih di remaja, yang baru tumbuh bulu-bulu halus. Wah, itu berarti di bawah 16 tahun dong. Di bawah 15 Loh, tahun. Bella ini umur 25 baru tumbuh bulu dia. Iya, benar. Bulu kumis. Terus. Iya, hati-hati dengan mulut laki-laki. Karena pasti mereka lagi di tahap yang deket sama lawan jenis kan. Iya. Nah itu kalian harus hati-hati deh. Jaga pergaulan kalian. Ingat sama mimpi kalian apa. Karena mimpi itu akan kamu raih karena dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Gitu. Kalau kamu salah pilih pasangan, mimpi itu gak akan
kamu iya capai. Aduh, Perempuan iya lagi kalau Dalam perempuan aja. gitu loh. dalam itu. Itu untuk yang remaja. Oh, untuk remaja. Untuk remaja. Kalau untuk yang mungkin sama status Mature ya, mature. yang major lebih ke yang statusnya sama kayak aku. Oke, Oh. yang pernah menikah. Iya, yang pernah menikah. Oke. Kalau kamu punya anak, fokuslah sama anak kamu, fokus percantik diri kamu, ya kan? Setuju. Fokus memperkaya diri kamu juga. Benar. Kalau buat yang apa ya? Yang udah meninggal? Oh iya. Ya udah, minta doa yang banyak-banyak ya. Benar. Ya udahlah. Terima kasih Bebe atas waktunya ya. Senang sekali. Sama-sama. Sekarang Ngobrol Terima sama kasih kamu. juga. Ya, siap. Kenapa? Ada gerakan salaman gini juga ya Iya, sekarang ya. maksudnya Baru loh Susah ini. loh ini. Kaget iya. loh. Ya, terima kasih untuk Ultras Buntu dimanapun berada. Banyak pelajaran hari ini ternyata dari semua kesalahan kita yang bisa membuat kita lebih dewasa, keputusan terbodoh adalah menyesalinya. Terima kasih teman-teman, tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.